Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Kasus kenakalan remaja belakangan santer menjadi headline pada media pemberitaan. Baru-baru ini yang cukup menyita perhatian adalah kasus penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi terhadap David Ozora pada 20 Februari lalu di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dipicu atas laporan kekasihnya AG, Mario tega memukul, menendang hingga menginjak leher David sampai menyebabkan putra dari pengurus GP Ansor ini tak berdaya hingga koma. Perbuatan keji tersebut bahkan sengaja direkam oleh Mario dan rekannya dan menyebarkannya di media sosial. Selain kasus Mario Dandi, pemberitaan lain yang cukup meresahkan adalah aksi tawuran antar remaja di Jalan Keramat Jaya Baru. Dalam sebuah video pendek tersebut, terlihat anak-anak remaja tengah berlarian mengejar lawan mereka. Pemirsa, baru-baru ini aparat juga turut mengamankan sejumlah remaja yang kedapatan tengah melakukan perang sarung. Polisi juga menertibkan dan membubarkan banyak remaja yang masih nongkrong atau berkeliaran di luar rumah. Anehnya, aksi kenakalan remaja ini terjadi saat memasuki bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan di mana seluruh umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, indahnya Ramadan, baru saja kita menyaksikan bagaimana kekerasan remaja yang sekarang ini semakin mengagetkan kita. Bukan hanya kenakalan, keisengan, kejahilan, tapi merupakan sebuah tindakan yang sungguh kriminal dan seperti penuh dengan dendam. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang membuat para remaja ini sampai tega melakukan hal seperti itu kepada sesama remaja, kepada orang lain, dan apakah ada orang yang kira-kira perlu kita tanyakan atau kita mintakan pertanggungjawabannya? Salah siapa remaja di sekitar kita menjadi begitu kejam? Nah, di indahnya Ramadan kali ini sudah hadir guru-guru kita di sini yang juga kita akan membahas berbagai macam hal. Ada Gusan, ada Ustadz Azhari, ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mulai dari Ustadz Azhari dulu kalau begitu. Saya merasa paling remaja di Itu antara dia. Saya 17 tahun loh. Karena yang pakai sneakers cuma beliau aja. Keren lagi sepatunya. Ya, bagaimana Ustadz? Oke. Soal kenakalan remaja, variabelnya banyak ya. Tapi satu diantaranya usia remaja itu kan usia eksplorasi jati diri. Ya. Mereka ketika mereka mengeksplorasi jati dirinya, mereka nggak butuh positif atau negatif. Yang penting eksis. Oh. Ini PR juga tuh. Iya. Yang kedua, mereka memasuki usia transisi di mana anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Jadi ini yang membuat mereka gampang labil. Karena itu yang bisa dilakukan ya barangkali ya dari orang tua, kedekatan emosional, membangun kedekatan emosional kepada anak, misal dari sosok ayah kepada anak. Peran ayah itu luar biasa menurut saya. Kita lihat di Al-Quran, komunikasi terbanyak itu adalah komunikasi ayah ke anak. Ini orang komunikasi nih, Chris. Langsung berubah dulu. Komunikasi ibu ke anak itu cuma satu kali. Ibunya Siti Maryam kepada anaknya. Selebihnya semua komunikasi antara
ayah ke anak, Oh. Luqman Hakim ke anak, Yakub ke Yusuf, Nabi Ibrahim ke Ismail, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kita lebih proaktif nih sebagai ayah nih. Kalau saya melihat dari sosok laki-laki, Iya. membangun kedekatan emosional, janji ke anak dengan Tapi enggak hal-hal juga ya. yang Tunggu dulu anak potong. Oh, siap. Gimana Kiai? Gimana? Bagaimana kalau mereka Waduh. yang kebetulan nggak punya orang tua, anak yatim, Ya. Atau ayahnya jauh gitu. atau ayahnya jauh. Bekerja di luar kota. Kalau ayah jauh sekarang ada komunikasi lah melalui HP segala macam. Nah tapi kalau mereka yang namanya single parent, Ya, ayahnya kabur gitu. ayahnya kabur dan gak jelas di mana adanya. Iya. Iya. Nah, Makanya tanda kutipnya bukan kedekatan fisik aja, kedekatan emosional. Hubungan yang melibatkan dua emosi. Ini ayah harus ayah kandung Enggak. atau sosok Enggak ayah? dong, enggak dong. Sosok ayah sambung? Bahkan kalau harus ayah kandung, banyak orang yang punya ayah tapi kehilangan figur ayah di rumah. Dia Iya, punya ayah tapi iya. kehilangan figur ayah. Betul, Karena betul. ayahnya pulang cuma say hello apa kabar? Sehat, udah selesai. Iya. Dia nggak melibatkan kedekatan emosional kepada Iya. anak. Tentu tidak cuma ayah. Iya. Semua yang terlibat di rumah tangga, Iya, di artinya keluarga ini dan satu seterusnya. gejala sudah terjadi adanya kebuntuan komunikasi keluarga. Iya, kalau kita besarkan lagi Kiai, bukan cuman kita lihat dari keluarga, kedekatan keluarga memang penting. Sosok seorang ayah, seorang ibu penting. Penting. Tapi kalau kita lihat dari kondisi sosial di sekitar kita, apakah memang ada perubahan sekarang yang membuat anak-anak ini menjadi begitu kejam? Satu tadi dia ingin mengeksplorasi jati dirinya, tapi mereka nggak bisa mampu mengontrol emosi dirinya. Nah, maka di dalam Islam justru Ramadan itu mengajarkan dan mendidik manusia mujahadatun nafs. Yakni adalah kita jihad, berjuang melawan emosi kita. Ya, Sampai Allah jelaskan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan kedamaian, ketentraman ketika manusia itu sudah mampu bisa mengontrol dirinya, emosi dirinya. Ramadan adalah perjalanan pertama. iya. Edukasi yang paling tinggi. Bagaimana kita bisa mampu. Kalau hilang nilai Ramadan, maka hilang juga mereka. Jadi yang sekarang terjadi adalah karena mereka hanya puasa tapi nggak ngerti nilai Ramadan. Oke, saya ke Gusan kalau begitu Kiai. Kalau kita bicara mengenai nilai Ramadan sendiri, Gus, ini anak-anak yang sampai tega melakukan beberapa kekerasan seperti ini nih, apakah tidak mendapatkan pendidikan atau edukasi agama yang baik sebenarnya? Saya kira permasalahannya ada pada yang namanya kriswah, Apa itu? krisis uswah hasanah. Oh iya. Jadi mereka mencari figur untuk di copy paste. Usia-usia itu adalah usia untuk mencari siapa yang mestinya saya buat contoh untuk bagaimana saya menjadi siapa. Nah, krisis uswah ini menjadi problem tersendiri ketika pola komunikasi dan juga pola pendidikan antara orang tua dan anak ini usia-usia sekarang ini itu teknologi ini kan cepat banget. Betul. Kadang-kadang kita seusia 8 tahun belum tentu kemampuannya seperti yang pada saat kita Anak dulu, sekarang ini. anak sekarang ini Dibanding gitu kan. dulu, ya betul. Nah, maka kalau misalnya orang tua tidak bisa mengejar kemampuan itu, Ya. maka dia akan diopeni oleh orang lain. Oh. Nah, dia Bulan waktunya nih. Nah, iya, matang dulu. iya gitu. Jadi terlalu cepat. Jadi menurut saya karena memang kesalahan pada uswah yang tidak benar gitu kan. Nah, maka menurut saya hal yang terbaik adalah ketika ada koreksi bagi kita orang tua, walaupun tidak sepenuhnya harus ada hubungan. Kalau orang tuanya baik, anaknya menjadi baik kan belum tentu. Nabi Ibrahim anaknya atau seperti itu dan lain sebagainya kan ya. Iya, iya. Nah, dan lain sebagainya. Maka saya kira uswah itu paling penting. Ya, kalau fasilitas yang diberikan begitu lengkap kepada anak ini berpengaruh nggak nih? Pengaruh. Gimana? Saya tertarik tadi Iya. di uswah krisis prototipe apa yang Iya. mereka harus contoh. Saya kira ini penting banget. Karena itu ini juga tugas saya lah paling tidak para dai misalnya ya. Saya misalnya masuk di kalangan mereka, saya nggak pakai koko bro, pakai kaos biasa, blazer atau outfit saya nggak begini gitu, lebih nyantai dan lain-lain. Karena dakwah itu dengan bahasa mereka, Iya. bahasa mereka itu ya begitu. Kalau kita saklek dan seterusnya, mereka kan bilang, lu kayak khutbah Jumat di sini. Iya, iya. Jadi Atau jangan-jangan ada perlu ketidakrelevanan
Iya, yang akhirnya nggak dilihat ngeblend. oleh anak-anak itu? Akhirnya nggak ngeblend antara Iya, nggak ngeblend. pola pikir kita Ya. dengan pola pikir mereka dengan asupan teknologi yang sangat cepat. Oh Nah, iya. ini akhirnya komunikasi yang nggak ngeblend jadinya. Betul. Iya. Nah, nggak ngeblendan inilah yang membuat Kiai yang lebih senior. bisa ngeblend nggak nih? Ya. Maaf ya Kiai, maaf. Yang lebih Allah senior. Subhanahu wa Kalau Ta'ala ketemu dengan berfirman, anak-anak "Ud'u remaja ila itu gimana? sabili Kiai? rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah Hasanah. wajadiluhum billati hiya Ya, ahsan." ahsan. Bagaimana mempergauli mereka dengan cara yang tepat. Ahsan itu yang tepat. Yakni ada kondisional. Jadi biar mereka bisa beradaptasi. Ya. Anak sekarang ini terjadinya tawuran, kemudian mereka berkelahi, kelompok dengan kelompok gengnya. Jawabannya pertama adalah tadi karena kurang edukasi moral. Ya selama ini kan kita sadari kalau kita bicara edukasi moral, edukasi yang berjalan di negara kita kalau kita boleh koreksi hanya transfer knowledge, kurang pendidikan budi pekerti, kurang pendidikan agama. Sehingga inilah bagian yang terjadi ketika kita mengambil jalan itu. Dan yang kedua, ya bagaimana mereka ini kita bentuk menjadi remaja yang eksis. Sekarang ini kan mereka mengeksis dengan emosionalnya, bukan eksis lagi dengan intelektualnya, Iya, iya. bukan eksis lagi dengan skill dan keterampilannya. Iya. Nah, apa sebabnya? Yang kedua adalah kurang contoh. Contoh. Kurangnya contoh tadi. Ya. Contoh yang kurang. Banyak orang pandai memberikan contoh, tapi nggak semua orang bisa menjadi contoh. Nah, bagaimana kita bisa menjadi contoh di tengah-tengah mereka? Kita lihat kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana Nuh gagal mewujudkan anaknya yang bernama Kan'an untuk sebagai penerus, bahkan dia sendiri menjadi perintang dalam kehidupan rumah tangga dan dakwanya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ini luar biasa. Kenapa? Karena di situ kurang ada contoh. Bapaknya oke, istri dan kalangan keluarga kurang menjadi contoh. Sekarang di tengah dunia digitalisasi, mereka banyak contoh-contoh yang mereka ambil. Sementara di tengah keluarga tidak ada contoh yang positif. Baik Kiai, Ya. kita tahan sampai di situ dulu. Menyambung juga nanti di segmen selanjutnya dari apa yang tadi Kiai katakan mengenai digitalisasi. Tapi sebelumnya kita ambil kesimpulan sedikit dari guru-guru kita yang sudah menyampaikan tentang kekerasan remaja ini, bahwa kita penting sekali untuk bisa menjadi contoh dari mereka, orang-orang tua, dan juga bagaimana kita membahasakan dengan apa yang selama ini mereka lakukan, sehingga ketika kita mengasih tahu, memberikan nasihat, memberikan masukan, mereka bisa mengerti. Bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar, tapi kata-kata yang masuk ke hati. Itu tekniknya berbeda. Dan juga perbuatan. Nah, yang tidak kalah penting juga bagaimana mencontohkannya dari kegiatan kita sehari-hari, termasuk dari dunia digital atau dari sosial media yang sepertinya sekarang ini sosial media itu seperti menelanjangi orang yang menggunakannya. Ini membuat kita menjadi semakin bingung, semakin heran, semakin bertanya-tanya ada apa dan bagaimana kekuatan sosial media ini dan bagaimana cara kita untuk bisa menghandle-nya. Nah, itu akan kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kalau Anda menyaksikan barusan ya tayangan dari beberapa contoh sosial media yang mengungkapkan kekayaan, ada kepameran, dan segala macam, ini membuat kita bertanya-tanya, apakah betul sosial media itu seperti itu, membuat penggunanya seperti terlihat semua? Dan apakah sebenarnya yang bisa kita petik dari pelajaran seperti ini? Kembali di Indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita di sini. Saya mulai dari Kiai Sumarno kalau begitu. Kiai, sosial media sebenarnya kan ditujukan untuk kita bersosialisasi, berhubungan, bertemu dengan teman lama, kerabat, tapi sekarang dijadikan ajang pamer. Sehingga kesannya justru jadi negatif. Kalau Kiai melihat seperti apa? Begini, kita bicara teknologi dulu. Teknologi ini kan merupakan satu keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Iya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan alatnya dan teknologinya. Itu alat. Ini yang salah adalah karena manusianya. Bahasa kita keren bilang sekarang gaptek, gagap teknologi. Jadi apapun mereka ingin angkat semua di atas teknologi, di atas sosial media.
Jangankan materinya, hartanya, jabatan, kedudukannya. Kalau perlu isi dalam perutnya juga dia keluarin. Ya inilah orang sekarang begitu. Kasih lihat semua. Kasih lihat semua. Ya memang ini ya, kita sudah berada di zaman dunia digital. Adalah kita hidup di era dalam kaca, gitu, semuanya terbuka. Yang lebih parah lagi, mereka membuka punya orang gitu. Iya. Nah ini yang paling bahaya. Membuka dirinya saja juga di hadapan orang banyak sudah tidak baik, enggak etis. Apalagi dia membuka punya orang yang kebutuhan. Kalau yang positifnya, ya dia membuka negatifnya. Apa enggak berdosa? Ya bikin dosa. Tapi kalau negatifnya itu ditujukan untuk membuka agar orang lain tahu bahwa orang tersebut melakukan kesalahan, bagaimana? Oh salah. Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan, sebaiknya kita nasihati. Bukan kita malah sebar kesalahan orang. Itu namanya adalah istighal bi uyubi khalqillah. Ada 6 perkara yang apabila manusia itu melakukan, mengerjakan perbuatan itu, maka amal ibadah dia akan sia-sia. Ditaruh nomor 1, istighal bi uyubi khalqillah. Dia sibuk mencari aib orang dan membuka aib orang. Sekarang dibuka aib orang ditelanjangi. Kalau dengan sosial media itu kan kita bisa lihat. Biodata seseorang. Termasuk dari Google dibuka kegiatan sehari-harinya. Dia cari celah di situ bagaimana untuk apa? Dia untuk menjatuhkan bisa. Ya, ada kepentingan. Yang ironinya malah orang sengaja dijual aib nih. Ada lagi. Ya maaf, di dunia entertain ini udah nggak aneh. Bahkan dia untuk menaikkan ratingnya bagaimana sengaja aibnya itu dijual, nah, dipublikasikan supaya dia naik. Bagaimana kayak begini? Ini sama juga dia memakan bangkainya dirinya sendiri. Hati-hati. Jangan cari jalan kehidupan yang model seperti ini. Allah paling membenci. Mestinya aib itu kita tutupi dan aib itu adalah kita perbaiki. Bukan dijual aibnya. Sengaja dieksplorasi. Bahkan ada tim yang harus membuka aib dia supaya apa? Supaya mereka dapat popularitas, dapat rating seperti begitu. Baik, saya mau geser ke Gusan kalau begitu. Bicara soal membuka aib nih, Gus. Melihatnya dari sudut pandang Islam seperti apa? Apakah memang sama sekali tidak boleh, atau ketika kita ingin mengadu, atau ketika kita sudah mengadu kepada pihak-pihak tertentu tapi tidak mendapat tanggapan, lalu kita mencoba mengadu ke netizen dengan harapan viral dan berhasil, atau bagaimana? Budaya ghibah, budaya membuka aib orang lain itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan. Artinya tinggal medianya saja yang berbeda. Kalau mungkin dulu ibu-ibu media ghibahnya melalui arisan, ya kan, melalui apa? Karena memang tidak ada media yang apa nyari namanya, kutu, gitu. Ya seperti itu. Pengajiannya mungkin pengajian 5 menit, tapi sisanya bahas orang lain. Nah itu sudah ada. Jadi kalau cuman sekarang ini dipercepat eskalasi transfer of information kepada yang lain itu semakin semacam apa namanya ya, teramplify semakin cepat, dan ini bisa dikapitalisasi bagi orang yang bisa memahami bahwa ini bisa jadi duit gitu. Nah, menurut Islam itu sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena aib itu harus ditutupi. Aib itu harus ditutupi. Ada lagi bahkan sekarang ini lagi tren makan babi. Ya kan, makan daging babi dengan bismillah dan disampaikan dan diviralkan hanya untuk viewer. Dan di dalam dia mengatakan bahwa udahlah ya, bismillah ya, sepenting aneh untuk demi konten ya. Demi konten, tapi makan sesuatu yang diharamkan. Nah itu kan jadi kebablasan. Ini diakibatkan oleh ketidaksiapan mentality kita di dalam mengisi dari hal-hal yang kemajuan tersebut. Kemajuan teknologi ini adalah tools, adalah alat, tergantung dari siapa yang menggunakan alat itu. Ketika alat itu dipegang oleh orang yang tidak mampu untuk bisa mengolah dengan baik, yang jadinya justru malah sampah-sampah digital seperti itu. Iya, yang uniknya sampah-sampah digital justru digemari, Gus. Ya, itu masalahnya. Ustadz Azhari mungkin mengomentari. Saya nawarin solusi nih. Oke, belum ada solusi tadi. Iya. Saya kasih kesempatan kasih solusi. Saya nawarin solusi nih sama Kiai Sumarno sama Gus Han. Orang baik kayak beliau-beliau harus ikut bermedsos. Ya. Biar tidak terisi dengan sampah-sampah media sosial. Saya setuju tadi sama Gus Han. Supaya tidak dipenuhi oleh sampah media sosial. Solusinya kita harus turun.
Iya. Kita harus Isi yang turun, baik-baik. isi yang baik-baik, upload yang baik-baik, dan semenarik mungkin. Iya, betul. Ya, karena gini, kata Alvin Toffler, salah seorang futurolog Amerika, dia bilang, kita memasuki era teknologi komunikasi dan informasi. Era itu ditandai siapa yang memegang itu dia akan memegang dunia. Maka orang cepat-cepatan siapa yang duluan nge-like, yang duluan nge-share, ngeluan upload, ngeluan konten, ngeluan kreatif, ngeluan macam-macam. Akhirnya orang tidak pikir lagi positif negatif kontennya, yang penting cepat. Dari situlah tugas kita untuk transfer knowledge di media sosial, konten-konten yang edukasi, supaya tergerus tren yang tadi kata Gus Han, demi konten. Jadi yang buruk mulai ditinggalkan karena diisi sama yang baik-baik banyak. Diisi dengan yang Tapi baik. sebentar, Ustaz, sebentar. Ketika kita bicara mengisi yang baik-baik, ada orang yang beranggapan yang baik-baik tuh nggak disukain sama netizen, nggak ada duitnya. Yang buruk-buruk itu banyak duitnya karena viral, naik. Kadang-kadang kan semuanya tergantung bagaimana metode cara kita menyampaikan. Iya. Cara kita membuat konten. Ketika kita lihat konten ini seperti kayak begini, memviralkan bagaimana cara dia makan. Bagaimana kita bikin konten, cara makan dengan baca doa, cara makan dengan baca bismillah. Yang kita makan adalah makanan yang halal, di tempat yang baik. Contoh kayak gini deh, kita duduk sila, lalu kemudian makan sama-sama, lalu kita baca doa. Setelah baca doa kita nikmatin itu makanan, habis makan kita baca doa lagi. Ada satu nilai kebersamaan, keguyuban, itu akan dilihat oleh orang. Dan memang itu jarang, belum ada. Iya, jadi kalau bentuk kreativitasnya benar dan baik, juga tetap akan ditonton dan bisa akan viral. Bro, ini hukum alamnya. Tidak semua di tempat yang nggak baik orangnya nggak baik, mesti ada yang baik. Tidak semua di tempat yang baik orangnya baik, mesti ada yang nggak baik juga. Jadi nggak mungkin semua netizen itu nggak baik, nggak mungkin. Buktinya saya suka dengan konten jenengan di media sosial, kontennya bagus. Amin, amin. Al-Quran kasih contoh, ada satu masyarakat yang nakal sekali, semua nakal, diutus Nabi mereka bunuh. Masyarakat itu disebut Antakya. Dia di surah Yasin kita populer baca. Tapi yang menarik ada satu part ayat, wajah amin aqsal Madinah rajulu yas'a. Ada satu pemuda yang di screenshot oleh ayat itu, pemuda ini satu-satunya orang yang mengimani ajakan Rasul. Al-Quran pengen bilang, tidak semua netizen itu buruk. Nama pemuda itu Habib An-Najjar. Habibun Najjar. Ada pasti orang netizen yang tipologinya Habibun Najjar. Dia yang menerima dakwah, dia yang nge-like dakwah, dia yang nge-share dakwah. Tinggal kitanya intens atau enggak di media sosial. Saya pun menuntut diri saya, ini media sosial saya harus geber nih. Ini Tapi tugasnya ada Gus Han, Yai Sumarno, wah, itu tugas kita semua, bro. Tapi ada masalah. Silakan, Gus. Gimana? Ada masalah ketika kita muncul di media terkesan seperti kayak ria. Wah, sombong. Apapun itu ya. Kan Apapun yang kita lakukan seperti Jadi, sombong. jadi ada juga sekarang yang kita lihat, dia? malah terbalik. Konten-konten moralitas yang ada konten agama, malah sekarang terjadi kalau saya melihat, makanya kita yang jadi anehnya, untuk menyerang satu kelompok, satu aliran, satu paham. Sehingga orang segen nontonnya gitu. Nah inilah yang paling tengiknya di sini nih. Jadi serang-serangan ya. Jadi main serang-serangan. Iya. Jadi orang berpikir, ini kok agama yang ini bilang bid'ah, ono bilang sunnah, yang ini bilang boleh, ono bilang perkara yang kecil aja. Mau salah hal-hal yang begitu, udahlah itu kan nggak prinsip. Ya. Mari kita bicara moralitas secara global. Bagaimana kita revolusi mental, bagaimana revolusi akhlak dengan konten-konten agama ini. Nanti kalau lama-lama, misalnya itu dibiarkan debat terus seperti itu, nah akan terjadi namanya religion fatigue, kecapean orang dalam beragama. Nah, dan religion fatigue, itu akan menjadi sesuatu yang akan nyata kalau misalnya dibiarkan terus. Nah, makanya kenapa di negara-negara maju, negara-negara sekarang ini sekuler, disebabkan oleh itu. Mereka jenuh dengan perdebatan-perdebatan nggak penting. Ya kan? Nah, akhirnya dia melihat, aku nggak ngurusin agama, di negara sana nggak ngurusin agama, tapi lebih maju. Ya kan? Tapi lebih modern dan sebagainya. Nah, bagi orang yang mungkin tidak semuanya seperti Pak Kiai sama Ustadz, orang-orang yang selama ini mungkin awam, ya sudah ambil aja yang ringan saja. Ternyata beragama malah bikin masalah nih. Saya mau ambil dari religion fatigue, kelelahan beragama.
sama dari komentar netizen. Ketika kita melihat sebuah konten, yang dilihat tuh bukan cuma kontennya aja loh, tapi dilihat juga komentar-komentarnya. Ya. Nah, Ya, ini justru nih. malah ada komentarnya. kadang-kadang lebih seru ngelihat Nggak komentarnya. komennya daripada melihat isinya. Lucu-lucu. Saya kalau posting di media sosial, postingan yang sederhana aja, yang komen bisa ramai dan Ya. pro kontra. Ustadz, apa yang kita harus lawan kalau melihat ada komentar-komentar seperti itu dan bagaimana kita berkomentar di media sosial? Jangankan bikin konten dulu ya, komentarin dulu aja deh. Itu bagaimana? Ya, kita nggak bisa nyenengin semua orang, termasuk nyenengin semua ini netizen, nggak bisa. Nah, cuma edukasinya buat netizen karena kita di alam demokrasi, karena kita bebas berbicara. Orang kadang-kadang suka nggak bisa bedain mana free of speech dan hate speech. Menarik. Waduh, Gimana? bicara Pokoknya aja. speech aja ya. Oh, pokoknya speech aja, ternyata hate speech. Komentar tapi hate speech. Nah, ini menarik, makanya Nabi pernah ditanya ciri-ciri muslim itu apa? Nabi tidak bilang dia yang tahajud, Bukan, dia ya. yang sholat, dia yang zakat. Man Nabi cuma salimal bilang muslimuna. dia yang tangan dan mulutnya nggak usil sama orang. Dalam konteks hari ini dia yang mulut komentarnya dan tangannya ngetik komentarnya, ya tidak membuat usil ke orang lain dan tidak membuat emosi orang lain dan seterusnya. Karena itu bukan hanya perlu tidak gagap berteknologi, tapi juga perlu cakap berteknologi. Kalau tidak gagap itu di sini kita. Tapi kalau cakap itu di emosional kita, di mental kita dan seterusnya. Walhasil, ya kita harus ngonten, bro. Nah, iya. Nah, Oke. Udah. Konten. Nah, sekarang pertanyaannya Kiai Sumarno punya nggak media sosial yang bagus ini? Abis ini saya ke Kiai Sumarno ya. Kiai Sumarno terutama membahas ini, Kiai. Ketika kita bicara mengenai netizen yang berkomentar, ini seringkali sepertinya bisa membawa atau mengarahkan opini publik. Sehingga bisa mengubah keputusan yang tadinya mungkinnya mau ke A jadi ke B. Ya, yang tadinya mau ke B malah jadi ke C. Karena arahan dari netizen. Lalu adalah usaha-usaha untuk setiap kasus netizen yang bergerak supaya mengarah ke sebuah keadaan. Tahan. Anda juga tahan. Ini gurunya netizen. Sebentar. Ya, minum dulu tehnya, kopinya, makan dulu, Masih ada terus waktu lanjutin sahur, kan? sahurnya. Masih ada waktu sahur. Masih ada waktu sahur. Kami akan segera kembali dengan jawaban Kiai Sumarno sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan, menemani Anda menikmati santapan sahur bersama keluarga, bersama teman. Sendiri juga nggak apa-apa, yang penting hatinya selalu hangat. Saya langsung ke Kiai Sumarno tadi. Bagaimana Kiai melihatnya? Netizen itu memang udah seperti kayak malaikat saya bilang. Waduh. Artinya selalu ngintip, ngeliatin, dia kayak Rocky sama Atit aja dia. Iya. Sampai bisa mengarahkan ke Sampai bisa mengarahkan. pendapat Nah, dari masyarakat. inilah kecerdasannya kita. Tadi dibilang bagaimana ketepatan kita menggunakan medsos. Iya. Cerdas juga kita menerima informasi. Oh ya, oke. Terkadang kita nggak cerdas menerima informasi. Akibatnya apa? Terbawa dengan hal-hal yang disampaikan oleh para netizen nih. Padahal ya memang ada yang positif netizen nyampaikan, tapi nggak sedikit pula yang negatif. Tergantung bagaimana pola cerna kita dan edukasi kita. Iya. Ya kalau kita memang punya edukasi yang kuat dengan keyakinan yang kuat, apa sih omongan netizen? Cuekin aja. Ini kan kadang-kadang terpengaruh, maka idil fatah hasbati tikodirufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yartafi. Karena nggak punya prinsip. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Disinilah dibutuhkan orang itu memiliki punya prinsip. Prinsip sekarang ini bisa berubah ke bawah ke sono, ke bawah kemari, diarahkan sono, arahkan sini. Ya, apa sebabnya? Karena mereka memiliki kelemahan. Maka Ramadan punya tugas. Disinilah Allah tanamkan di bulan Ramadan supaya manusia memiliki suatu prinsip dengan orientasi tujuan kita beribadah lillah karena Allah. Kalau orang sudah karena Allah, apapun yang terjadi, masya Allah. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di waktu sholat dia pernah dianiaya, bahkan diinjak tengkuknya, lehernya. Nabi nggak bergeming dalam sholat. Coba kalau kita jangankan diinjak lagi sholat aja ada duit jatuh nih di kantong. Nggak usah jauh-jauh terawih tadi nih. Iya.
Terawih imam lama baca sedikit habis tuh imam dibully. Iya ya, oke. Oke, jadi kekhusyuan kita ya, Nah. fokus kita terhadap sesuatu. Kurang fokus. Kurang fokus, jadinya bisa kesana kemari. Oke, Gus. Ya, Ketika kita melihat kondisi di media sosial sekarang, banyak orang juga jadi stres, Gus. Ya, karena terbongkar aibnya. Belum lagi karena ketika memposting sesuatu ternyata nggak viral-viral, nggak berhasil, ya dong. Pokoknya banyak sekali yang Ini akhirnya jadi nyinggung pusing saya karena nih media sosial. Gusan melihat bagaimana, Gus, dari sudut pandang Islam? ya, saya melihat budaya hasut menghasut dan kaitannya dengan netizen dan kaitannya dengan teknologi digital dan sebagainya. Ini saya kira budaya hasut ini kan juga kalau zaman dulu tidak ada digital, tidak ada internet, tidak ada WA, tidak ada perang Uhud itu kalah karena apa? Karena hasutan. Karena pasukan-pasukannya dihasut, kenapa nggak ambil rampasan perang, kenapa nggak di ini kan terhasut seperti itu. Artinya konsep pola hasutan itu sudah ada dari awal. Nah sekarang ini dipercepat dengan adanya teknologi yang sekarang ini ada. Nah permasalahannya adalah siap tidak kita menerima itu. Nah itu. Nah permasalahannya di situ. Iya. Nah harus siap. Teknologi itu tidak bisa kita hindari. Maka kalau misalnya kita, benar tadi kata Ustadz, bahwa kita harus masuk di situ. Kalau kita nggak masuk, maka jangan salahkan kalau mereka yang lain juga masuk lebih dulu. Ya, tapi supaya ketika masuk nggak stres, nggak kepikiran, nggak terpengaruh bagaimana? Gini, kalau misalnya kita niat baik, maka mental kita harus siap. Kita ini berbuat baik, itu kan kejarnya pahala surga. Amin. Kalau misal memang kita hanya kok langsung pasti berhasil, ngapain kita semuanya seperti itu kan? Pertanyaan pribadi. Nggak ada prosesnya. Nggak ada prosesnya. Dan Makanya di sinilah perlu doa. Ya, prosesnya itu yang jadi nilai. hasidin tidak hasad. Tidak hasad. Ya. Benar, Betul. Mas Hilbram. Saya kira pertama semangat kita harus semangat doat bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Agama menyuruh kita untuk menambal keburukan sama kebaikan. Iya. Keburukan bisa ditambal dengan kebaikan. Termasuk konten yang buruk bisa ditambal dengan konten yang baik. Berkontenlah yang baik supaya yang buruk tertambal. Itu dulu semangat ya, spiritnya. Iya. Yang kedua, soal ria, stres itu kan masalah jeroan kita yang juga penting itu. Al-Ghazali menawarkan satu diksi dalam Ihya namanya humul. Humul itu tidak maruk dengan popularitas. Ini penting banget supaya kita nggak stres bermedia sosial. Nah sekarang orang mana yang sekarang bermedia sosial nggak ngejar viewer? Harus. Nah ini ya jadi Harus situ begitu. dah. Nah ketika orang itu udah punya orientasi mengejar viewer inilah humulnya hilang. Ya, makanya itu yang harus dijaga. Jadi jangan ikut algoritma medsosnya tapi ikut algoritma Al-Ghazali. Iya, betul. Humul. Iya. Kita mengharapkan seperti itu, tapi tidak semua orang harus mengerti itu. Karena terus terang aja ada tawaran manis ketika viewer kita banyak kan tahu sendiri. Cuan ya. Nah ada cuannya. Baik. Kiai, saya langsung mau ambil dari kata Kiai lagi tadi ya. Kan kita harus mengikuti kata Kiai ya. Iya, betul. Mengikuti tawaran manis ya. Manis. Kita ngomongin yang manis-manis aja gimana sekarang? Boleh. Ada. Kita ngomongin soal kurma yang manis ya. Ada apa dengan kurma di bulan Ramadan? Dicari-cari banyak orang. Kita lihat dulu liputannya. Berpuasa memang identik dengan sajian takjil, salah satunya buah kurma. Umat muslim antusias berburu kurma untuk dijadikan menu berbuka puasa. Kawasan Masjid Sunan Ampel, Surabaya contohnya. Pada bulan suci Ramadan, ramai dengan kios-kios penjajah kurma. Salah satunya adalah Pusat Kurma Lawang Agung yang menyediakan sekitar 20 varian kurma yang diimpor khusus dari negara kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Mesir, Palestina, hingga Tunisia. Ini untuk ngasih ke teman-teman sama untuk makan sendiri. Takjil gitu ya? Iya. Buat buka puasa ya? Iya. Ini tadi cari kurma apa ini tadi di sini? Ini Sukari. Sukari, iya. Biasa cari di sini ya, Pak? Iya, biasanya cari di sini. Jenis kurma yang paling banyak diburu adalah jenis kurma sukari dan ajwa dari Arab Saudi. Di samping harganya terjangkau, yakni sekitar Rp50.000 per kilogramnya, teksturnya juga rasanya lembut dan manis.
Walaupun di rumah saya kurma tuh selalu ada. Karena istri tuh selalu mengkonsumsi kurma. Jadi nggak bulan Ramadan juga tetap makan kurma. Tapi lebih manis istri Anda atau kurma Anda? Istri dong. Oh istri ya. Oke. Apalagi istri sambil makan kurma. Double manis ya Lagi kan? nonton masalahnya. Bahaya ntar digembok pulang. Iya bener. Nah, tapi kurma ini di bulan Ramadan seperti jadi makanan pokok dan harus ada. Padahal kan buah impor ini sebenarnya ya, tapi harus ada menjadi kewajiban ketika kita datang ke rumah orang juga harus ada kurmanya kalau bulan Ramadan, nanti kalau juga Idul Fitri. Ustaz Azhari, sebenarnya apa yang membuat kurma menjadi dekat sekali dengan Ramadan? Iya, yang pertama karena momennya Ramadan. Yang kedua, kurma ini khas makanan Timur Tengah ya, dengan nuansa Ramadan yang sedang kita cicipi. Sebenarnya titik temunya itu apalagi tidak hanya soal komoditi Timur Tengah, tapi memang Nabi menyunahkan kita berbuka dengan kurma dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun misalnya kalau kita kebetulan nggak punya kurma, kita bisa ambil beberapa buah khas kita punya dari negara kita yang manis-manis juga. Gitu. Apa tuh? Banyak. Kelapa itu kan bagian apa? Kolak. Kalau Pisang kolak Kolak chemical. Pisang. Apa? Yang otentik manis, yang hulwah ya, manisan. Tapi bukan manisan yang gulaan, bukan. Manisan yang original dan seterusnya. Dan ini apa namanya? Kekayaan yang Allah berikan di setiap negara masing-masing. Nah, salah satunya kurma. Kalau di Timur Tengah, di kita mungkin ada yang lain dan seterusnya. Dan kelebihan korma ini begini. Satu, memang itu adalah yang disukai dan dimakan oleh Rasul. Dia memiliki kalori yang cukup bagus dan tidak mengandung zat gula yang tinggi, walaupun manis. Ini kita bicara ingredients ya? Iya. Ingredient ya. Jadi jangan dilihat karena kenapa Rasul menyukai. Di balik Rasul menyukai ada sesuatu yang tersirat di tempat di makanan tersebut yang tidak bisa dilihat dan diraba oleh kaca manusia. Oh ya? Nah, ketika dia rasakan di situ lihat. Coba kita makan korma. Berbeda manisnya korma dengan kita makan jambu. Beda. Beda namanya juga beda buahnya. Efeknya setelah itu berbeda. Makan durian juga manis. Iya betul. Tapi setelah makan durian, Allahu Akbar. Iya. Ya kita nggak salahkan buahnya, nggak semuanya. Tapi kalau makan korma, nggak yang tua, nggak yang muda, nggak yang sehat, nggak yang sakit, pasti bisa dimakan. Oke, Gusan, ada nilai filosofisnya nggak di dalam kurma ini? Ada 3 hal ya, kenapa orang mengkonsumsi kurma di bulan Ramadan. Satu dari nilai historicalnya, bahwa ini bisa memiliki nilai positif bagi kita, bahwa rangkaian sejarah Islam dengan yang ada di Mekah sana itu nyambung. Kan ada nih agama di luar kita misalnya kan, tapi menggunakan ikon-ikon yang justru malah jauh di tempat lahir mereka. Itu sisi histori. Bahwa kita ini agama yang memiliki historical yang kuat dan sanadnya jelas. Gitu. Kesimpulannya yang kuliner kedua, bisa menyambung kepada titik pusat dalam dakwah itu. Yang kedua, ingredient sudah dijelaskan sama Kiai bahwa memang kandungannya itu membuat puasa semakin semangat, gitu kan? Sehat juga di badan kita. Sehat. Yang berikutnya tadi ingredient, terus historical, sama yang satunya lagi budaya. Ya, di budaya. Maka saya punya sesuatu yang menarik ya. Ketika Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu makan selalu pakai tiga jari, ya kan? Sunnahnya kan 3 jari. Kenapa kok 3 jari? Karena dimakan kurma. Karena di sana biasanya makannya kurma. Tapi kalau misalnya kita tetap 3 jari, kalau yang dimakan bubur ayam, bagaimana? Ya nggak masuk. Ya kan gitu. Artinya ada sesuatu memang sunnah-sunnah Rasulullah itu secara tekstual dan secara kontekstual kita harus bedakan. Jadi tidak harus sesuai seperti yang disampaikan misalnya Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, tinggal di Madinah yang sangat panas. Mungkin cocok dengan jubah. Oh iya. Ya kan? Cocok dengan baju yang mungkin longgar gitu kan karena situasinya panas. Bisa jadi Nabi Muhammad ketika seumpama lahirnya di Solo pakai belangkon bisa jadi. Betul. Ya kan? Betul. Nah, artinya kita harus bisa bisa membedakan antara mana culture, mana religion. Nah, itu menurut saya Ramadan ini bagus
menjadi momentum pengikat kita bahwa kita punya historical sanad yang kuat bahwa ini adalah nyambung dari mulai titik 0 sampai sekarang. Hanya kurma atau sebenarnya ada buah-buahan lain juga yang nyambung secara historis, secara budaya? Buah tin, Ya buah tin tapi kurang populer buah kan. zaitun dan seterusnya. Saya kira ada beberapa. Oke. Tapi yang menarik nih, Nabi pernah tanya kepada para sahabat, tahukah kamu pohon yang karakter pohon itu mirip dengan karakter orang mukmin? Ibnu Umar menjawab ketika Nabi bertanya seperti itu, pohon itu adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma itu filosofinya kita bisa ambil sebagai orang mukmin. Satu, kuat. Pohon kurma itu ditanam di lumbung pasir dan ditutup dengan batu. Baru tunasnya tumbuh. Jadi semakin ada tekanan semakin tumbuh. Jadi ini mukmin harus kuat, sekuat kurma, tangguh. Yang kedua, penuh kebaikan. Ada banyak nutrisi dalam kurma. Kita harus mencontoh nilai-nilai kurma dengan menebar kebaikan, kemaslahatan di banyak tempat. Saya kira itu salah satu pesan moral. Jadi ada nilai-nilai di dalamnya ya. Ya. Ya, yang saya ingin tahu juga kan kurma itu macam-macam ya, Ustadz ya. Iya. Oke ya, dan berbeda-beda, rasa juga berbeda, teksturnya berbeda. Apakah semua itu sama? Tetangga saya ada namanya kurmawati. Kurmawati ya. Kita bahas sebentar lagi, masih mengenai kurma. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Makin menarik pembahasan kita tentang kurma dan juga mungkin menemani Anda yang sedang menyantap kurma sekarang menjelang imsak. Saya tadi bertanya ke Gusan, ke Ustadz dan juga ke Kiai di sini soal jenis-jenis dari kurma sendiri kan macam-macam tuh. Apakah semua punya faedah yang sama, nilai historis yang sama, dan mungkin juga ada faktor-faktor pembedanya apa? Ya, yang jelas yang ada hadisnya adalah kurma ajwa. Itu karena itu memang kesukaannya Nabi besar SAW. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir dalam sehari, maka dia akan terbebas dari sihir. Ya kan? 7 butir. 70 kenyang banget ya. 7 butir. Ya. Artinya 7 butir. kurma ini adalah alat, adalah benda yang bisa memberikan khasiat ketika ada iman. Jadi kalau misalnya kurma ini dimakan oleh orang lain, ya nggak ada faedahnya karena tidak ada iman. Ada value-nya di situ. Maka keutamaannya orang-orang yang bulan Ramadan ini itu mengkonsumsi kurma ya karena memang ada ingin mendekatkan, merasakan feel-nya gimana caranya jadi nabi kan gitu. Oke. Gitu. Ustaz Zari, singkat saja. Ya, kurma itu ada yang kasih anotasi begini. Walaupun bukan dari bahasa Indonesia, tapi dia bilang kurma itu asal katanya dari 3 huruf K, Roma, maknanya mulia. Jadi penuh dengan kemuliaan. Karena itu bukan hanya nilai historisnya yang mulia, nutrisi di dalamnya juga penuh dengan kemanfaatan yang luar biasa. Ya, Kiai. Segala sesuatu yang dimakan oleh Rasul dan menjadi makanan yang disukai Rasul, maka makanan itu akan bukan sekedar memberikan nutrisi, tapi akan jadi benteng keimanan. Amin. Amin. Nah ini yang paling harus kita sadari. Benteng keimanan kita ini rendah akhir belakangan ini karena banyak asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Satu dari hasil yang tidak jelas, makanan yang tidak jelas, dari produk yang tidak jelas. Nah itu yang harus kita hindari. Maka di bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan, mari kita tata makanan kita yang baik. Mari kita bentuk menu kita yang positif. Dari makanan agar nanti bisa melahirkan energi yang positif, energi yang baik, kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, dan itu bisa dimulai dari kurma. Iya. Baik, Kiai Sumarno terima kasih, Ustaz Zari terima kasih, Gusan terima kasih. Bagaimana kita melihat kemanisan dari kurma ini memberikan nilai yang manis juga buat kita dan juga sekaligus menemani Anda di santap sahur Anda di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan Indahnya Ramadan. Insya Allah besok kita kembali bertemu, insya Allah dalam kondisi yang juga sehat, bermanfaat dan menemani Anda terus di bulan Ramadan ini. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.